Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Sistem Kerja Purchasing Department Store terhadap kelangsungan operasional Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Livia Surya Alfianita dengan nomor mahasiswa 318101248, Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Selanjutnya, di bab pertama ini saya akan membahas latar belakang masalah. Purchasing adalah purchasing yang berhubungan langsung dengan semua departemen yang ada di hotel. Karena semua keperluan hotel menjadi tanggung jawab purchasing. Purchasing sebelum membeli barang untuk hotel harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan cost control. Terdapat item, harga, dan kualitas produk. Jika cost control telah menyetujui pertimbangan tersebut, purchasing baru bisa memesan barang tersebut kepada supplier. Kendala yang mungkin terjadi di store departemen dalam proses penerimaan barang biasanya dalam pembuatan purchase order terjadi kesalahan, baik kesalahan lupa memasukkan PPN, pajak pertambahan nilai, maupun kesalahan memasukkan harga, keterlambatan approve dari manajer. Ada juga supplier yang mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan purchase order dari purchasing. Mengenai pembayaran dan menunggak kepada supplier, dan jika terjadi perubahan harga yang tidak stabil. Selanjutnya adalah tugas receiving atau store department yang terbagi menjadi storekeeper dan receiving. Selanjutnya adalah fokus masalah. Di sini saya membahas 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana sistem kerja purchasing dan store dalam memenuhi kebutuhan hotel. Yang kedua, kendala apa saja yang dapat terjadi dalam proses pemesanan barang kepada supplier. Yang ketiga, apa saja solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dan masalah yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan prosedur purchase order. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses-proses dalam pengadaan barang untuk memenuhi operasional Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana purchasing departemen dalam menjalankan setiap bagiannya. Mendeskripsikan kendala apa saja yang bisa terjadi saat purchasing memenuhi kebutuhan hotel. Yang selanjutnya, untuk mengetahui cara menerima barang yang dikirim oleh supplier. Selanjutnya adalah manfaat masalah. Manfaat masalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi penulis, manfaat bagi akademik, manfaat bagi hotel, dan manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi penulis yaitu nomor 1, mengukur kemampuan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus dari bangku kuliah dengan baik. Nomor 2, menambah pengalaman bagi mahasiswa agar dapat meningkatkan keterampilan yang sudah didapat sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengajarkan mahasiswa agar dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Manfaat bagi akademik. Nomor 1, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA, khususnya Prodi 4 Pengelolaan Perhotelan. Yang kedua, menjalin kerjasama antara pihak Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA dengan hotel dalam memberikan ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui praktek kerja lapangan atau PKL. Yang keempat, yang selanjutnya manfaat bagi hotel. Dengan adanya mahasiswa yang praktek kerja lapangan akan menguntungkan pihak hotel dalam menjalankan operasional hotel sehari-hari. Nomor 2, menunjang kerjasama yang baik antara pihak hotel dengan pihak Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Yang selanjutnya, manfaat bagi pembaca. Nomor 1, memberikan informasi kepada pembaca tentang deskripsi kerja pada bagian purchasing departemen di hotel. Nomor 2, sebagai bahan bacaan untuk mahasiswa pengelolaan perhotelan agar mahasiswa mempertimbangkan dengan baik bagian mana yang sesuai dengan persiapan apa saja yang perlu disiapkan,
sebelum melakukan PKL. Yang ketiga, memberikan referensi kepada pembaca tentang menangani masalah-masalah yang akan terjadi pada bagian purchasing department. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah hotel. Budi Permana Agung 2013, Manajemen Marketing Perhotelan Yogyakarta. Andi. Hotel adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa untuk mencari keuntungan melalui suatu pelayanan kepada para tamunya yang menginap seperti pelayanan kantor depan, tata graha, makanan minuman, mais, serta rekreasi. Selanjutnya adalah sistem. Secara terminologi, menurut Helmawati dalam Saipullah 2015 ayat 14, menguraikan pengertian sistem dapat diartikan sebagai suatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanisme sering bersifat otomatis. Selanjutnya adalah purchasing. Menurut Koch 2016, kata purchasing berasal dari bahasa Inggris dan sering digunakan dalam industri-industri luar maupun dalam negeri. Jika diterjemahkan langsung, maka purchasing dapat diartikan sebagai pembelian dalam bahasa Indonesia. Jadi, pada dasarnya purchasing adalah suatu proses di pencarian sumber dan pemesanan barang atau jasa untuk kegiatan produksi. Departemen yang menangani proses purchasing tersebut biasanya disebut dengan purchasing department. Selanjutnya adalah supplier. Menurut Fauji 2014, supplier adalah suatu perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kondisi awal, purchasing menuju cost control kembali ke purchasing. Yang kedua adalah tindakan, purchasing akan membuat purchase order setelah disetujui oleh cost control dan memberikannya kepada supplier. Yang ketiga adalah kondisi akhir, purchasing akan memberikan purchase order kepada store atau receiving, dan receiving akan memeriksa pengiriman barang yang dikirim oleh supplier untuk meningkatkan operasional hotel. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Rusiana Wayoningsih 2015. Judul penelitiannya adalah peran purchasing department dalam pengadaan barang melalui daily market list di Syariah Hotel Solo. Hasil penelitian memenuhi kebutuhan barang, mengontrol masuk barang dan datangnya barang, mengontrol ketersediaan barang dan gudang setiap hari. Yang kedua adalah Haryo Wicaksono 2016. Judul penelitiannya adalah evaluasi fungsi purchasing dalam proses pengadaan barang di hotel. Hasil penelitian dalam proses pengadaan barang, purchasing berperan menjembatani antara pihak hotel dengan supplier barang dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pengadaan barang di hotel. Bagian purchasing akan mencari beberapa supplier yang tepat sesuai dengan kriteria dan spesifikasi dari barang yang dipesan. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu. Untuk lokasinya adalah Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi berada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 269, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk waktu penelitiannya dimulai pada hari Senin 20 September 2021 sampai dengan Sabtu 21 Desember 2021. Untuk teknik cuplikannya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang terdiri dari pengelolaan supplier dalam melaksanakan pengiriman pengadaan barang yang dibutuhkan hotel. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses pengiriman barang, seperti penunggakan pembayaran kepada supplier dan harga yang fluktuatif atau perubahan harga. Yang selanjutnya adalah sumber data.
Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk bermaksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data yang dipakai penelitian adalah sumber data sekunder. Data sekunder didapat melalui berbagai sumber, yaitu literatur, artikel, situs di internet yang berkenan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya adalah metode analisis data. Data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dengan kategori-kategori atau instruktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis. Tetapi analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun di dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis dan statistika sebagai alat bantu analisis. Selanjutnya adalah keabsahan data. Yang pertama adalah kredibilitas data, dimaksud untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kebenarannya. Yang kedua adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. Yang ketiga adalah memperpanjang pengamatan. Dengan memperpanjang pengamatan berarti penelitian kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Yang keempat, pemeriksaan sejawat. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dengan bentuk diskusi analitik dengan rekan sejawat. Yang kelima adalah kebergantungan atau dependability. Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat tergantung jawaban secara ilmiah. Yang keenam adalah kepastian atau confirmability. Kriteria ini digunakan untuk penilaian hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacak audit. Selanjutnya adalah alur penelitian. Ada 4. Yang pertama adalah tahap pra-lapangan. Persiapan yang terdiri dari penjajakan lapangan, penyusun izin penelitian, penyusunan proposal, ujian proposal, dan revisi proposal. Selanjutnya adalah tahap pekerjaan lapangan atau pelaksanaan. Pada tahap ini, penelitian memahami fenomena yang terjadi di lapangan untuk direkam sebagai data penelitian. Terlibat langsung dalam penelitian karena ini adalah penelitian kualitatif sehingga penelitian sebagai pengumpulan data langsung. Yang ketiga adalah tahap analisis data. Pada tahap ini membutuhkan ketekunan dalam observasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data menggunakan 3 triangulasi, yaitu triangulasi sumber data,
metode, dan waktu. Yang keempat adalah tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian data yang sudah diolah, disusun, disimpulkan, diverifikasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Yang pertama adalah tahap persiapan penelitian, ada 3, yaitu penyusunan dan pengajuan judul pada bulan Juni, pengajuan proposal pada bulan Juni dan bulan Juli, perizinan penelitian pada bulan Juli. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah pengumpulan data pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober, analisis data bulan Oktober sampai dengan bulan November. Yang ketiga adalah tahap penyusunan laporan pada bulan November sampai dengan bulan Januari. Sekian proposal yang saya presentasikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.